Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kali ini saya Gepri Daud Gurau kembali akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri yang merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya yang berjudul Gara-gara Ayam Hitam. Selamat mendengarkan. Siang itu Pak Hamzah mengunjungi rumah Mbah Darmo. Di dalam kamar prakteknya, Pak Hamzah menemukan Mbah Darmo yang sudah bersimbah darah. Darah-darah yang berlepotan di bajunya sudah mengering. Mbah Darmo mengatakan kepada Pak Hamzah bahwa ia mengalami kecelakaan akibat ada perlawanan dari makhluk yang mengganggu Nisa putrinya. Itu akibat syarat yang tidak cukup, yaitu ayam hitam yang tidak mampu didapatkan oleh Pak Hamzah dan istrinya Bu Rita. Ya, beginilah akibatnya kalau melakukan pengobatan itu dengan persyaratan yang tidak cukup. Aku yang kualat, sementara kalian enak-enak saja, kata Mbah Darmo kepada Pak Hamzah. Hati Pak Hamzah makin terbakar kepada Hendra, sebab dia mengira semua ini gara-gara Hendra yang tidak mau menjual ayam hitamnya kepada Mbah Darmo untuk bahan pengobatan. Pak Hamzah percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Darmo. Padahal penderitaan Mbah Darmo itu adalah akibat perbuatannya yang menyantet Hendra untuk melampiaskan sakit hatinya, juga karena Hendra tidak mau menjual ayam hitam kepada mereka. Pak Hamzah percaya saja, sehingga dia pun mengeluarkan beberapa ikat uang merah sebagai dana pengobatan untuk Mbah Darmo. Mbah Darmo tambah senang. Bonus katanya. Kemudian dia mengusir Pak Hamzah dengan lembut, dengan alasan ia ingin istirahat dan tidak mau ikut campur lagi dalam pengobatan putri Pak Hamzah, yaitu Nisa. Pak Hamzah meninggalkan rumah Mbah Darmo dengan amarah yang memuncak kepada Hendra. Di tengah perjalanan, Pak Hamzah berhenti di bawah sebatang pohon besar menikmati sejuknya lindungan cabang-cabang pohon yang rindang. Hatinya berkecamuk. Apakah yang harus ia lakukan sekarang? Mencari dukun untuk melanjutkan pengobatan putrinya, atau mencari dukun untuk menyantet Hendra untuk melampiaskan sakit hatinya? Rasa-rasanya tidak pantas seorang tetangga tidak mau menjual ayamnya kepada tetangga yang lain. Lagi pula ayam itu saya butuhkan bukan untuk main-main, tapi untuk mengobati putriku. Bahkan berapa harga pun akan kubayar. Malah kami pula yang dinasihati. Siriklah, inilah, itulah, surgalah, nerakalah. Umpat Pak Hamzah di dalam hatinya. Akhirnya Pak Hamzah memutuskan untuk berangkat ke rumah Pak Tejo yang merupakan seorang dukun santet temannya. Mobil pun dihidupkan kembali dan meluncur menuju rumah Pak Tejo yang berada di desa sebelah. Dengan penuh emosi, amarah, dan rasa kesal yang memuncak, Pak Hamzah melajukan mobilnya hingga tak berapa lama sampailah ia di depan rumah Pak Tejo, teman lamanya itu. Tapi dia tidak menghentikan mobilnya di halaman rumah Pak Tejo, melainkan langsung menuju belakang rumah Pak Tejo. Setelah sampai di belakang rumah, barulah mobil itu berhenti dan Pak Hamzah keluar. Dia tidak masuk ke dalam rumah Pak Tejo, tidak juga memanggil.
Dia langsung menuju sebuah pendopo yang biasa digunakan oleh Pak Tejo untuk menerima tamu-tamunya dan untuk beristirahat di siang hari. Karena pendopo itu berada di sebuah tempat yang strategis di bawah sebatang pohon yang sangat rindang hingga terasa sejuk dan adem. Pak Hamzah sudah paham sekali dengan tempat itu karena ia sudah sering datang ke sini untuk pengobatan putrinya. Lagi pula, dulu Pak Hamzah sering bermain ke sini karena Pak Tejo merupakan teman lamanya. Tak lama kemudian tampak Pak Tejo keluar dari pintu belakang. Dilihatnya Pak Hamzah duduk murung sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Pak Tejo duduk di situ, tapi mereka tidak bicara. Lama kemudian barulah Pak Tejo membuka pembicaraan. "Sampai kapan kau seperti ini, Sah?" "Ya, sampai sakit hatiku ini terbebaskan," kata Pak Hamzah cuek. "Kau sakit hati padaku?" Pak Tejo bertanya. "Kalau aku sakit hati padamu, ngapain juga aku datang ke rumahmu ini?" kata Pak Hamzah tanpa melihat sedikit pun kepada Pak Tejo. Dia lebih suka melihat bebek kawin yang berada di sampingnya. "Memangnya kamu sakit hati pada siapa?" tanya Pak Tejo. "Itu tetanggaku." "Istrimu diambilnya?" Pak Tejo coba berseloroh. Kemudian Pak Hamzah menceritakan semua yang dialaminya tentang ayam hitam dengan Hendra. Dia tidak menggubris olokan dari Pak Tejo. Dari awal pertama pengobatan putrinya dengan Mbah Darmo hingga suami istri itu meminta untuk membeli ayam hitam milik Hendra, dan saat Hendra tidak mau menjual kepada mereka, disitulah timbul sakit hati yang teramat di dadanya dan di dada sang istrinya Bu Rita. Semuanya diluahkan kepada Pak Tejo. Bagaikan laut yang bergelombang, bagaikan aliran sungai yang terus mengalir. Sehingga Pak Tejo menjadi emosi ikut-ikutan pula mendengar cerita Pak Hamzah yang tentu saja sudah lebih banyak pula bumbu daripada kuahnya. "Jadi apa maumu?" Pak Tejo bertanya setelah Pak Hamzah berhenti bercerita. "Patenin," kata Pak Hamzah tenang. "Loh, kalau dimatiin enak sekali dia. Jadi harus diapakan?" tanya Pak Hamzah lagi. "Dikasih sedikit penderitaan lah dulu. Nah, kalau perlu tangan kau sendiri yang mengerjakan." Keterangan Pak Tejo kepada Pak Hamzah yang membuat dia terbelangak. "Kalau aku bisa melakukan, takkan datangku ke sini meminta pertolonganmu?" tanya Pak Tejo. Maksudnya kata Pak Tejo kepada Pak Tejo sinis. "Kamu jangan marah-marah dulu, Sah. Dengarkan dulu keteranganku ini. Biar aku yang menyediakan segala sesuatunya, kamu cuma tinggal mengerjakan saja. Di belakangmu tetap ada aku yang membacking. Mengerti kau kan? Kenapa kamu tidak cerita dari tadi?" Tandas Pak Hamzah masih sinis. "Loh, kamu sepertinya marah pada aku. Hendra yang membuat hatimu berkecamuk, aku yang kau marahi. Ya, kamu harap mengerti sajalah bagaimana perasaanku sana ini," kata Pak Hamzah tetap sinis tanpa memandang kepada Tejo. Oke. Pokoknya kamu sabar saja, biar saya siapkan peralatannya dulu. Oh ya, kamu sudah makan?" "Aku sudah kenyang."
Kalau begitu minum saja ya, kata Pak Tejo seraya mempersilakan Pak Hamzah meminum teh es dingin yang disajikan oleh istri Pak Tejo. Tanpa sungkan-sungkan lagi, Pak Hamzah lalu mengambil segelas teh es dingin yang disediakan oleh istri Pak Tejo dan membahasnya hingga habis kering keronta. Wah, galak kali kau ini, Sah, gumam Pak Tejo sambil meninggalkan Hamzah menuju kamar prakteknya. Tak berapa lama Pak Tejo keluar menuju tempat Pak Hamzah dari tadi duduk berdiam diri. Ayo ikut aku, kata Pak Tejo kepada Pak Hamzah. Tanpa menjawab, Pak Hamzah berjalan dengan langkah ala kusut. Maklum, orang lagi kebingungan alias stres dimakan benci amarah. Kemudian Pak Tejo membawa Pak Hamzah masuk ke dalam kamar prakteknya. Tentu saja kamar itu sedikit sangar. Kalau tidak sangar, bukan kamar dukun namanya. Duduk. Kemudian Pak Tejo juga duduk. Nah, kamu jangan di situ, di sebelah kiri sini, biar aku yang di sini, kata Pak Tejo sambil menuangkan air yang berada di dalam teko ke dalam sebuah baskom. Kemudian dia membaca-baca. Dah apalah yang dibacanya. Tak lama kemudian beberapa alat dan bahan ditaburkan ke dalam air di dalam baskom tersebut. Siapa namanya? Hendra bin, kalau tidak salah, Joko apa ya? Dah, pikirkan dulu, kata Pak Tejo. Ya sudah, aku sudah ingat. Joko Adiguna. Ya, kalau begitu lengkapnya Hendra bin Hamzah. Itu nama aku, tanya Pak Hamzah. Memangnya kamu mau nyantet aku, kata Pak Hamzah. Maaf, aku salah. Kau jangan salah alamat, bisa-bisa aku nanti yang kualat. Iya, tenang. Siapa tadi? Hendra bin Joko Adiguna. Oh ya, oke. Kau tunggu sebentar ya. Kemudian Pak Tejo kembali membaca mantra Qomat Kamit. Lalu dia mengambil sebuah boneka yang terbuat dari jerami dan sebuah pisau kecil. Mana telunjukmu? Kata Pak Tejo kepada Pak Hamzah. Kenapa kau potong telunjukku? Aku bukan mau mati di sini. Aku mau balas sakit hati. Alah, tenang. Aku butuh darahmu sedikit. Benar ya? Jangan kau sobek. Kau tusuk saja. Tenang, kau mau dibalaskan atau tidak? Kata Pak Tejo lagi. Nah, terserah kau, kata Pak Hamzah. Lalu Pak Tejo menusuk mata pisaunya ke dalam daging telunjuk Pak Hamzah. Tampak darah keluar sedikit lalu diteteskan ke dalam baskom tadi dan diaduk-aduk dengan pisau belati yang ia pegang. Lalu darah itu juga ditusukkan kembali ke atas boneka jerami hingga beberapa tetes darah itu menetes di bagian-bagian tertentu pada tubuh boneka jerami itu. Nah, sekarang kau lafalkan mantra ini. Lalu dia membisikkan ke telinga Pak Hamzah. Pak Hamzah tampak mengangguk-angguk. Nah, kau lihat itu, benar itu orangnya. Pak Tejo memerintahkan kepada Pak Hamzah untuk melihat ke dalam baskom. Ya, benar, ya, tak salah lagi. Pak Hamzah tampak bersemangat ketika ia melihat gambar Hendra berada
Di dalam baskom itu bersinar bagaikan layar televisi saja. Wah, canggih memang ini penyantetan yang dilakukan oleh Pak Tejo. Langsung bisa dilihat online. Nah, kau lihat ini, kau pegang ini kepada Pak Tejo sambil mengajarkan cara memegang leher boneka jerami itu. Nah, jelas? Nah, kau bacakan mantra itu, lalu kau cekek boneka jerami ini. Kau lihat di dalam baskom itu apa yang terjadi. Konsentrasi. Jangan bicara lagi, langsung kerjakan saja. Aku akan membackingmu dari belakang. Iya, iya. Pak Hamzah menjawab dengan sangat cuek. Lalu Pak Hamzah tampak konsen sekali memegang leher boneka jerami. Matanya menatap ke dalam baskom yang berisi air. Di sana nampak Hendra sedang duduk di belakang meja memandangi sebuah layar monitor. Sementara Pak Tejo duduk di belakang Pak Hamzah sambil berkomat kami, entah apalah yang dibacanya. Sementara jauh di sana di kantornya, Hendra sedang sibuk mengerjakan sesuatu hal yang merupakan aktivitas rutinitasnya selama bekerja di sebuah perusahaan pengolahan di desa mereka. Nampaknya Hendra bukanlah karyawan biasa karena dia duduk di sebuah meja yang cukup mewah. Di depannya ada sebuah komputer. Di sebelah kanannya tampak bertumpuk-tumpuk berkas. Ia connect memandang kepada layar monitor itu. Tiba-tiba Hendra melirik dengan sudut mata kirinya. Ia melihat seonggok makhluk bertubuh hitam pekat makin mendekatinya. Hendra berpura-pura tidak mengetahui. Dia tetap kusuk mengerjakan tugasnya, mengotak-atik tombol-tombol komputer yang berada di depannya. Makhluk besar hitam itu makin mendekatinya. Hingga sekarang jaraknya hanya tinggal sejengkal saja. Hendra seolah-olah tidak melihat. Dia tetap konsentrasi mengerjakan pekerjaannya, mengotak-atik berkas-berkas dan tombol-tombol komputer yang berada di depannya. Apakah Hendra tidak melihatnya? Atau Hendra pura-pura tidak melihat makhluk itu? Makhluk itu sudah hampir nempel dengan tubuhnya di bagian kiri. Rasanya Hendra pasti melihat. Karena Hendra ini bukanlah orang sembarangan. 7 tahun dia di pesantren. Dia di bawah bimbingan pamannya, Kiai Basori. Tentulah tidak sedikit ilmu kepandaian yang diturunkan oleh Kiai Basori di samping pelajaran-pelajaran sekolah. Ditambah lagi selama ia kuliah lebih kurang 5 tahun, dia juga tinggal bersama pamannya itu, Paman Basori. Jadi rasa-rasanya tidaklah mungkin Hendra tidak melihat makhluk itu. Tapi ia tampak tenang saja. Tiba-tiba makhluk itu mencekik leher Hendra. Hendra tampak tenang. Mulutnya mulai komat-kamit, matanya mulai dipejamkan. Tetapi makhluk itu tidak juga mau pergi. Masih saja mencekik leher Hendra. Makin kencang. Mungkin sudah saatnya tiba bagi Hendra. Tiba-tiba dia menampar leher makhluk itu dengan tangan kanannya. Astagfirullahaladzim, mampus kau makhluk sialan, kata Hendra. Makhluk itu terpelanting lalu lenyap. Kemudian Hendra melanjutkan lagi pekerjaannya. Seolah-olah dia menampar lalat saja.
Sementara di kamar prakteknya Pak Tejo, Pak Hamzah terpelanting, terguling, pingsan. Pak Tejo terkejut, tapi dia tidak mempedulikan Pak Hamzah. Dia malah menyamar boneka jerami yang berada di tangan Pak Hamzah. Lalu dia duduk kembali dengan penuh konsentrasi sambil mencekik leher boneka jerami itu. Matanya kembali menatap kepada air yang berada di dalam baskom. Ia masih melihat Hendra tetap bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi di sana. Pak Tejo tampak panas sekali melihat itu. Ia mencekik leher itu tentu saja dengan konsentrasi penuh dan mantra yang selalu bergumam di bibirnya. Hendra kembali melihat sesosok makhluk hitam yang lebih besar lagi mendatanginya, tapi Hendra tetap saja cuek. Makin lama makhluk itu makin mendekati. Hendra tetap cuek. Tiba-tiba makhluk itu seperti yang tadi mencekik kembali leher Hendra. Hendra tidak main-main lagi. Mungkin makhluk ini kadarnya sudah lebih tinggi dari yang tadi. Mungkin kita tidak tahu. Hanya Hendra lah yang tahu. Tiba-tiba Hendra mengayunkan tinjunya ke arah perut makhluk itu. Tinju kanan disodokkan ke samping kiri, tepat menghantam perut makhluk hitam yang berada di samping kirinya. Buk! Allahu Akbar! Makhluk itu terjengkang dan hilang. Kembali suatu pemandangan yang menggigitkan terjadi di dalam kamar praktek Pak Tejo. Pak Tejo terjungkal dari duduknya dengan mulut memuncratkan darah kental. Pak Tejo pingsan. Lama hening di dalam ruang praktek itu. Barulah setelah Rudi, anak Pak Tejo, membuka pintu ruang praktek bapaknya karena dia heran hampir 3 jam kedua remaja akhir pekan yang berada di dalam ruangan ini, yaitu Pak Tejo ayahnya dan Pak Hamzah, tidak terdengar suaranya. Tak mungkin mereka husuk sekali, gumam Rudi di dalam hati. Setelah ia membuka pintu, alangkah kagetnya dilihatnya bapaknya Pak Tejo bersimbah darah, tergolek lemah. Matanya lah yang berkedip-kedip. Sementara Pak Hamzah tergolek. Dia berusaha menyadarkan bapaknya, lalu bapaknya berucap, "Tenang, jangan kau urusi aku, urusi itu, Pak Hamzah." Tejo kembali memberikan instruksi, "Coba kau pegang lehernya, apa tulang lehernya patah?" kata Pak Tejo kepada Rudi putranya, tentu saja dengan omongan yang lirih, karena luka dalam yang dialami Pak Tejo bukanlah ringan. Rudi kembali memperhatikan leher Pak Hamzah. "Tidak patah, Pak, cuma kaku. Cepat kau bawa dia urut, pakai mobilnya. Setelah itu antarkan dia pulang." Pak Tejo memerintahkan kepada putranya. Kebetulan waktu itu Pak Hamzah telah siuman. Entah baru siuman, entah sudah siuman dari tadi, kita juga tidak jelas karena perhatian tertuju khusus kepada Hendra dan Pak Tejo. Rudi membawa Pak Hamzah yang sedang mengalami kesakitan yang teramat pada bagian lehernya ke tempat dukun urut, karena di desa itu ada seorang dukun urut yang amat mujarab, kata Rudi. Ia pun membawa Pak Hamzah, namanya Mbah Dini.
Setibanya di rumah Mbah Dini mempersilahkan Rudi masuk bersama Pak Hamzah. Tetapi Rudi mulai merasa curiga kepada Pak Hamzah karena Pak Hamzah sejak tadi diperhatikan tidak pernah berpandangan lurus ke depan. Lehernya tetap miring. Tapi dia diam saja. Barulah ia yakin setelah Mbah Dini mengatakan bahwa leher Pak Hamzah bermasalah. Dia mencoba memegang dan mengurut tapi tak bisa-bisa. Ketika dia mengerahkan tenaganya lebih kuat lagi untuk menekan urat yang terkeselio pada leher Pak Hamzah, Mbah Dini terkejut karena ada sebuah aliran yang teramat panas yang menyengat tangannya. Maaf nak Rudi, Mbah cuma bisa segini. Mbah sanggup lagi. Ini bukan keselio biasa. Memangnya dia keselio kenapa? Entahlah Mbah, kata Rudi menyimpan semua yang terjadi pada diri Pak Hamzah. Dia tidak mau menceritakan kepada Mbah Dini, sebab kalau dia menceritakan tentu saja pamor ayahnya Pak Tejo akan jatuh. Biarlah berbohong sedikit asal sang ayah tetap dipandang sebagai dukun santet termantap. Kemudian Rudi membawa lagi Tejo ke seorang dukun urut. Keterangannya tetap sama. Dukun urut itu tidak sanggup membetulkan letak leher dan kepala Pak Hamzah yang tetap miring, rebah. Akhirnya Tejo habis akal. Dia pun mengantarkan Pak Hamzah pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, Pak Hamzah yang berjalan dengan kepala miring ke kiri disambut oleh Bu Rita dengan pertanyaan sejuta pertanyaan. Kenapa Bapak? Ada apa? Dari mana? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pak Hamzah hanya diam. Berulang-ulang kali Bu Rita bertanya, Pak Hamzah tetap diam saja. Akhirnya Pak Hamzah membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Apa Bapak bisu? Tanya Bu Rita. Pak Hamzah kembali coba berbicara dengan keadaan kepala miring ke kiri. Tapi hanya desah-desah saja yang keluar dari mulutnya. Nak Rudi, memangnya Bapak kenapa? Bu Hamzah bertanya. Bu Rita bertanya kepada Rudi. Lalu Rudi menceritakan apa yang terjadi di dalam ruangan yang ia lihat. Tapi Rudi tentu saja tidak melihat kejadian yang sebenarnya. Yang diceritakan hanyalah ketika ia membuka pintu dan dilihatnya Pak Hamzah tergolek di samping ayahnya yang bersimbah darah juga dalam keadaan lemas tergolek di samping Pak Hamzah. Hanya itu yang ia dapat lakukan. Hanya itu yang dapat dia ceritakan. Kemudian yang diceritakan lagi bahwa ia telah pergi mengobati Pak Hamzah ke beberapa dukun urut. Tapi hasilnya tetap saja begini. Ujian apa lagi yang kita terima ini Pak? Mengapa silih berganti ujian yang kita terima Pak? Apa salah kita Pak? Bu Rita berurai air mata memeluk Pak Hamzah. Ia menganggap semua itu adalah ujian. Tanpa banyak berpikir lagi, Rudi menyerahkan kunci mobil kepada Bu Rita. Ini Bu, kunci mobil Bapak. Saya permisi dulu. Hanya ini yang bisa saya lakukan, menolong Bapak. Saya juga mesti pulang cepat-cepat karena Bapak tinggal di rumah dalam keadaan yang tidak enak juga. Saya harus mengurusi Bapak Bu.
Iya, iya nak Rudi, terima kasih, kata Bu Rita sambil merogoh kantongnya kemudian memberikan beberapa lembar uang merah kepada Rudi sebagai ongkos pulang. Terima kasih Bu. Rudi pun kembali pulang menemui sang bapak. Tapi di rumah Pak Tejo sudah lebih baik. Dia sudah bisa duduk, sudah bisa merokok, sudah bisa minum kopi. Apa yang terjadi Pak? Rudi bertanya kepada bapaknya. Waduh, waduh, Pak Hamzah ini cari lawan tidak tanggung-tanggung. Hampir bapakmu ini motor, kata Pak Tejo. Sudahlah Pak, carilah pekerjaan lain. Janganlah lagi Bapak membunuh-bunuhi orang. Loh, bukan Bapak, tapi Pak Hamzah. Bapak cuma membantu. Sama saja Pak. Ya sudah Bapak pikirkan saja. Mudah-mudahan Bapak tidak bisa melakukannya lagi, kata Rudi. Wah, enak kali kamu mendoakan bapakmu yang tidak-tidak. Justru yang tidak-tidak itu lebih baik untuk Bapak, Pak. Wah, bisa kualat kamu Rudi, kata Pak Tejo. Ya begitulah Pak Tejo kepada putranya, ia tidak pernah marah. Sementara di rumah Bu Rita, Pak Hamzah tergolek lemas di atas pembaringannya. Waktu saat itu sudah hampir pukul 10 malam. Bu Rita meninggalkan Nisa sendirian di dalam kamar karena ia mengurus suaminya yang sedang sakit. Dia coba mengurut-urut leher suami. Sebuah tegangan bagaikan setrum menyetrum tangan Bu Rita ketika ia menekan leher Pak Hamzah dengan kencang. Wah, kenapa ini Pak? Pak Hamzah hanya mendesis-desis saja. Bu Rita rupa kalau suaminya sudah bisu sekarang. Ujian apa lagi ini Pak? Bu Rita berurai air mata, menangisi keadaan sang suami. Tak lama kemudian geluduk sahut menyahut. Hujan gerimis pun turun, lalu hujan lebat hingga Bu Rita tertidur di samping sang suami. Keesokan harinya ketika Bu Rita bangun, alangkah terkejutnya ketika mendapatkan putrinya yang sedang sakit tidak berada di dalam kamar. Pak, Nisa kemana Pak? Bu Rita berlari menghambur ke pangkuan suami yang sedang duduk di atas pembaringan. Tapi Pak Hamzah tidak bisa menjawab. Dia coba berdiri berjalan mengikuti istrinya yang berlari menuju kamar sang putri Nisa. Pak Hamzah bisa berjalan, bisa berlari, cuma arahnya itu karena kepalanya miring ke kiri. Suaranya pun tak keluar. Mereka berlari keluar melalui pintu belakang, mencari sekeliling rumah. Tapi tidak ada ditemukan Nisa. Tak lama kemudian saat itu sudah pukul 6 subuh atau 6 pagi. Seorang bapak-bapak menerobos gerbang rumah Pak Hamzah. Pak Hamzah, ini Nisa ngamuk. Bu Rita kaget mendengar suara itu. Dia langsung memburu. Rupanya Pak Otong yang datang. Ada apa Pak Otong? Itu Nisa mengamuk di depan sana. Bu Rita mengejar. Dilihatnya putrinya mengamuk memukul-mukuli warung milik Pak Otong yang berada di depan rumah mereka. Bu Rita coba menghampiri putrinya itu. Tetapi putrinya mengibas dengan tangan kiri. Bu Rita terhuyung. Kemudian beberapa warga yang sudah mencoba untuk memegang Nisa, tapi mereka mendapat gebuk dan sepak sehingga mereka tidak
berani mendekat. Mereka hanya mengelilingi Nisa. Keadaan pagi itu heboh sekali. Pak Hamzah dengan berteleng-teleng leher juga sampai ke sana. Dia coba mendekati putrinya, tapi satu gebukan menghampiri pundaknya. Bagaimanapun, Pak Hamzah merasa bertanggung jawab untuk keselamatan putrinya dan keselamatan orang-orang dari ancaman putrinya. Ia tidak mempedulikan gebukan itu. Dia langsung mendekat putrinya. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia didorong oleh Nisa dan terjengkang menghajar bangku yang berada di sana. Bangku itu pun tergolek. Pak Hamzah tergolek sekali lagi. Aduh, telah menghantam bangku, tergolek sekali lagi. Untung tidak ditimpa oleh bangku itu. Pak Hamzah masih beruntung rupanya. Subuh tadi Hendra berangkat menunaikan sholat fardu subuh berjamaah seperti biasanya. Tetapi karena pagi ini merupakan pagi Minggu, dia tidak buru-buru pulang. Dia berzikir di dalam masjid hingga mencapai waktu syuruk. Setelah waktu syuruk tiba, barulah Hendra menunaikan 2 rakaat. Setelah itu dia pun berdoa sedikit lalu mulai meninggalkan masjid. Kebetulan masjid itu berada di jalan ujung desa yang berlawanan dengan rumahnya. Tentu saja untuk kembali ke rumahnya ia harus melalui rumah Pak Hamzah. Hendra kaget ketika melihat ramai-ramai di depan rumah Pak Hamzah. Dia melihat seorang gadis manis berpakaian kusut rambut awut-awutan mengamuk di depan jalan. Orang-orang nampak mengelilinginya ingin menangkapnya. Ada yang membawa tali, ada yang membawa karung, ada yang membawa kain, tapi tak ada yang berhasil mendekati. Yang mengamuk itu bukan lain adalah si Nisa, putri Pak Hamzah. Sementara Bu Rita hanya menangis di pinggir jalan menatap putrinya. Pak Hamzah berteleng-teleng menangkap putrinya tapi tak pernah berhasil. Hendra mendekati. Lalu dia menyuruh orang-orang untuk menyingkir. Apa yang terjadi? Hendra bertanya kepada salah seorang penduduk yang berada di situ. Ini Nisa ngamuk. Coba, biar saya ke situ. Melihat Hendra mendekati Nisa, orang-orang memberi jalan. Hendra hanya diam saja. Maklum dia tidak mampu bergerak banyak karena saat itu dia memakai baju koko dan sarungan. Sendalnya juga sendal jepit. Sajadah tempat sembahyang berada di bahunya. Ia menatap tajam kepada Nisa yang saat itu menjambak-jambak rambutnya sendiri. Kemudian mengacung-acungkan tangannya kepada orang-orang yang berada sekelilingnya. Hendra terus menatapnya. Lalu dia berkomat-kamit entah apalah yang baca. Kemudian Hendra mengambil sajadah yang dilipat di bahunya lalu dipegang dengan tangan kanan. Hendra mendekati Nisa. Lalu dia mengibaskan sajadahnya kepada Nisa. Nisa terkejut lalu pingsan. Di belakang Nisa ada sebatang pohon mangga besar. Entah mengapa setelah Nisa pingsan dikibas oleh sajadah Hendra tadi, batang pohon itu bergetar kuat, bergoyang-goyang seolah-olah ada 20-30 orang yang menggoyang pangkalnya hingga pucuknya bergetar. Hendra memandang ke sana, lalu dikibaskannya sajadahnya ke arah bawah. Daun-daun mangga yang bergetar itu. Allahu Akbar, mampus kalian, kembali ke asalmu, terbakar kalian.
Bus. Tiba-tiba daun mangga yang bergetar itu terbakar. Sebuah ledakan terjadi. Orang-orang terkejut melihat tiba-tiba ada api yang berada di atas pucuk mangga itu. Pucuk mangga itu tampak layu, sebagian tampak menghitam, bagaikan disambar petir. Urusi Nisa, kata Hendra santai, bawa dia masuk. Tetapi sebelum dibawa masuk, Nisa sudah membuka matanya. Ia terpelongo-pelongo memandang ke kiri kanan. Apa yang terjadi, Bu? Nisa berbicara. Kamu sudah sehat, Nak. Bu Rita memeluk putrinya. Apa yang terjadi, Bu? Sudah Mbak masuk. Tidak baik dilihat orang. Tuh, banyak auratnya yang terbuka, kata Hendra santai. Kemudian ia mendekati Pak Hamzah. Dia menatap Pak Hamzah dengan tajam. Pak Hamzah ketakutan. Dia bersurut-surut, hendak melarikan diri. Tiba-tiba Hendra mengibaskan sejadahnya kepada dada Pak Hamzah. Pak Hamzah terkejut. Dia terduduk pingsan. Bawa juga Pak Hamzah masuk. Lalu Pak Hamzah digotong oleh warga memasuki rumahnya. Tapi belum sampai ke rumah, mata Pak Hamzah sudah terbuka. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, terasa enak. Apa yang terjadi? Pak Hamzah bertanya. Lalu Bu Rita yang melihat itu langsung terkejut. Bapak sudah bisa bicara, Pak? Sudah, Bu. Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Hamzah mengejar Hendra, lalu ia memeluk lutut sang anak ini. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Hen. Saya sudah sembuh, terima kasih. Bu Rita juga mengejar Hendra dan memeluk kaki Hendra. Terima kasih, Nak Hen. Terima kasih. Putri kami sudah sadar, sudah siuman. Terima kasih. Jangan berterima kasih kepada saya, Bu, Pak. Berterima kasihlah kepada yang menciptakan penyakit dan yang menyembuhkan penyakit. Saya hanya sebagai perantara. Sudah lekas rawat Nisa. Itu Ibu lihat auratnya banyak yang terbuka. Iya, Nak. Lalu Pak Hamzah dan Bu Rita dengan berat hati meninggalkan Hendra yang masih berdiri. Hendra takut kalau lama-lama orang itu memeluk kakinya, jangan-jangan nanti sarungnya bisa melorot ke bawah. Dia tidak bisa membayangkan seandainya sarungnya melorot ke bawah karena ditarik-tarik oleh Pak Hamzah dan Bu Rita yang memeluk-meluk kakinya saking berterima kasihnya. Waduh, aku harus cepat-cepat menyingkir dari sini, gumam Hendra. Ya tidak bisa membayangkan kalau nanti Pak Hamzah datang lagi. Karena itulah Hendra langsung pulang ke rumahnya. Setiba di rumah dia cuma berbuat seperti biasanya tanpa menceritakan apapun kepada bapaknya, Pak Joko dan Bu Jamilah. Kira-kira hampir masuk waktu zuhur, Pak Hamzah, Bu Rita, dan Nisa datang ke rumah Hendra dengan mengendarai mobil mereka. Nisa sudah tampak cantik sekali dengan baju barunya. Begitu juga Pak Hamzah. Mereka datang penuh gembira, penuh semangat. Banyak yang ia bawa. Entah apa saja, bungkusan-bungkusan kemudian diturunkannya dari rumah Hendra. Lalu dia mendatangi Hendra, ibu dan ayahnya yang sedang berada di dapur tanpa permisi lagi. Maklum mereka sudah biasa karena mereka kan tetangga. Pak Joko terkejut, apalagi Bu Jamilah. Bukankah kemarin
Bu Rita dan Pak Hamzah marah-marah kepada Hendra. Tapi mengapa sekarang mereka datang dengan penuh gembira? Assalamualaikum Pak, Bu, kata Pak Hamzah membuka cerita. Lalu dia menyalami Pak Joko dan Bu Jamila. Demikian juga dengan Bu Rita. Nisa apalagi. Tapi mereka heran, manakah Hendra? Ada apa ini Pak? Pak Joko bertanya. Wah, mana Hendra? Mana anak Hendra? Ada apa? Bu Jamila bertanya pula. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Nak Hendra. Bapak Ibu lihatlah ini putri kami Nisa sudah sembuh. Berobat di mana? Tanya Pak Joko. Nak Hendra, Nak Hendra. Kapan Hendra mengobatinya? Tadi pagi ketika dia pulang sholat subuh. Lalu Pak Hamzah menceritakan semua kejadian yang berada tadi pagi kepada Pak Joko dan Bu Jamila. Mereka cuma tersenyum-senyum saja karena mereka sudah tahu siapa Hendra anaknya itu. Lalu Hendra pun dipanggil oleh bapaknya. Hendra ternyata sedang menyiram bunga di belakang rumah. Hendra menemui Pak Hamzah dan Bu Rita. Lalu mereka bersalaman. Hendra mempersilakan mereka duduk. Nisa coba senyum-senyum sambil mengucapkan terima kasih kepada Hendra. Terima kasih Mas Sen. Kalau tidak pertolongan Mas En, entah apalah yang terjadi atas diriku ini Mas. Ya sudah, jangan terima kasih kepada saya Nisa. Berterima kasihlah kepada Allah yang masih menyayangimu hingga ia memberikan kesembuhan padamu. Nah, setelah Nisa sembuh, hati-hati, jangan lagi melanggar perintahnya dan rajin-rajinlah mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan lagi yang Nisa alami. Apakah gangguan itu bisa datang lagi, Mas Hen? Nisa bertanya. Kalau Nisa tetap kekeh ingin mempelajari yang Nisa pelajari itu, tentu saja Nisa terkejut. Maksud Mas Hen? Sudahlah, pelajarilah apa yang boleh kita pelajari. Semuanya boleh kita pelajari. Bahkan Nabi kita menganjurkan kita untuk selalu belajar. Tapi kita harus mengingat-ingat mana namanya perintah, mana yang namanya larangan. Kalau yang namanya larangan, apapun lah nama ilmunya, jangan dipelajari, kata Hendra lembut kepada Nisa. Nisa terheran-heran. Memangnya Mas Hen tahu? Memangnya apa yang terjadi, Nak Hendra? Pak Hamzah bertanya. Bapak tanyakan saja kepada Nisa. Mungkin kalau Nisa yang menceritakan itu lebih pas, kata Hendra senyum-senyum. Dah Nisa, coba kau ceritakan apa yang kau kerjakan. Bu Rita mendesak putrinya. Dengan malu-malu Nisa membuka cerita. Dulu Bu, Nisa mendapat sebuah buku. Di dalamnya ada sebuah pelajaran untuk menambah karisma agar kita didengar dan diperhatikan orang ketika bicara. Karena itu Nisa tertarik. Nisa mempelajarinya, Bu. Bagaimana cara mempelajarinya, Nak? Tanya Bu Rita lagi. Pertamanya Nisa disuruh oleh
petunjuk yang ada di dalam buku itu untuk memasukkan darah ayam hitam kepada air mandi, lalu memandikannya, Bu. Setelah itu membaca mantra yang ada di situ sebanyak 1000 kali setiap malam hingga 7 malam berturut-turut. Kemudian ditutup pada malam ke-8 dengan meminum darah air hitam. Astagfirullahaladzim, nak, apa yang kamu lakukan, nak? Kata Bu Rita terkejut. Sementara Pak Hamzah hanya tenang-tenang saja karena dia menyadari sifat yang dilakukan oleh putrinya tentu sajalah keturunan dari sifat yang selalu berada di dalam hatinya. Pak Hamzah selalu ingin belajar tentang ilmu-ilmu. Tidak peduli itu ilmu hitam ataupun putih, asal didapat tentu dipelajarinya. Tentu sajalah sifat itu turun kepada putrinya. Karena itu Pak Hamzah hanya senyum-senyum saja, tetapi dia tetap tidak mau memperlihatkan rasa senangnya itu kepada istri dan anaknya. Tetap wajah masam yang ia perlihatkan seolah-olah ia marah, tapi dalam hati ia beristighfar, ampunilah aku ya Allah, mungkin sifat inilah yang turun kepada putriku. Sementara aku sibuk mencari uang, tidak dapat mengontrol putriku, sehingga ia hampir terjerumus. Terima kasih ya Allah. Untunglah engkau melalui Nak Hendra dapat mencegah putriku tidak sampai tersesat habis-habisan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Gumam Pak Hamzah di dalam hati. Apakah kamu telah meminum darah ayam hitam itu, nak? Pak Joko kaget, apalagi Bu Jamilah. Nisa jijik, Pak, kata Nisa kepada Pak Joko. Alhamdulillah, Bu Rita dan Bu Jamilah berucap spontan bersama-sama. Justru karena Nisa tidak minum darah ayam hitam, makanya Nisa dihukum oleh makhluk itu. Karena Nisa sudah melapas mantra-mantranya selama 7 malam, kemudian tidak menutupnya dengan meminum darah ayam hitam. Akibatnya sukma Nisa diambil oleh makhluk itu hingga ia menjadi bodoh, dungu, dan tolol karena sukmanya tidak berada di dalam raganya. Alhamdulillah, seandainya Nisa meminum darah ayam itu, hingga ia akan tersesatlah seumur hidupnya. Karena apabila ia mengucapkan kata Allah saja sekali di dalam hati dengan penuh keyakinan, maka dia akan mengalami hal yang sangat menggigitkan sebagai hukuman dari makhluk yang memberikan kekuatan dan karisma itu. Hendra menerangkan, Alhamdulillah Nisa, kamu tidak terjerumus, nak. Mulai sekarang jangan lagi tinggalkan sholatmu, nak. Tidak cuma cukup dengan menunaikan sholat saja, Bu. Auratnya juga harus ditutup ya Nisa ya, kata Hendra senyum dengan lembut sambil berucap. Nisa tampaknya tidak marah, juga tidak tersinggung, ya hanya senyum. Ibu juga ya, Bu, kata Nisa kepada Bu Rita yang sampai saat ini masih buka tenda. Bu Rita hanya senyum-senyum kusam saja kepada anak Hendra. Ya sudah, sekarang mari kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya ini, kata Hendra mengalihkan pembicaraan. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari sekarang hingga hari hayat kita kelak. Mudah-mudahan kita terjauh dari kesesatan yang nyata.
Dan janganlah sekali-kali kita mengikuti perintah, anjuran ataupun petunjuk-petunjuk yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Karena semua petunjuk-petunjuk yang bertentangan dengan ajaran agama itu dipastikanlah hanya akan merugikan diri kita sendiri, kata Hendra panjang lebar. Semuanya tampak mangut-mangut mendengar keterangan Hendra. Demikianlah cerita ini saya sajikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.